Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur untuk kesekian kalinya kita bisa berkumpul pada malam hari ini sejak mulai pukul 10 tadi pagi, dan pada kesempatan sesi yang sekarang adalah rapat paripurna, yaitu teman-teman dari sekretariat, kemudian dari dari Biro 1, ya, Ketua 1 di bawah dari Biro tentang organisasi, terus kemudian kedua Biro dan Ketua 2 Bu Herlina PSB ini membawahi Biro yang terkait dengan program kegiatan dan strategi minat baca. Kemudian yang ketiga Ketua 3 membawahi ada Biro ketiga yang terkait kerjasama umat dan IT. Pada kesempatan kali ini kita tentu sangat berterima kasih kepada yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Prof. Dr. Fazli Jalal PhD, yang beliau di tengah kesibukannya ya, berkenan hadir, yang kalau sebenarnya kita perlu banyak belajar juga dari beliau. Satu sisi ya, Pak Yayono, teman-teman semua yang di birokrasi ya, tentu sosok yang sangat ya, beliau menjadi pejabat di birokrasi, namun satu sisi mampu yang menampilkan sosok di mana sosok mengayomi, sosok apa ya, memfasilitasi teman-teman sekalian. Jadi itu sungguh sesuatu yang sejak pertemuan saya beberapa tahun yang lalu, yang dulu juga hanya tahu mendengar namanya saja, sejak perkenalan itu sampai ketemu di Padang, di almarhum tempatnya Bu Salim Ibras ya, dan seterusnya. Saya punya jadi lebih dari itu semua, saya yakin teman-teman yang juga sudah mengenal Prof. Fazli, dulu beliau mengenal sebagai wakil Menteri Pendidikan Nasional waktu itu Mendiknas, dan sebelumnya pernah menjadi Dirjen PLS ya, pendidikan luar sekolah. Terakhir kalau tidak salah, mudah-mudahan saya ini informasinya adalah beliau kepala PKPM ya, dan sekarang tadi sampai beliau sebagai guru besar Universitas Negeri Jakarta. Beliau sekarang sebagai rektor YASI ya, Yayasan Rumah Sakit Islam ya. Lebih ini kan ada YASI-nya, ada Universitas Nasir juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita berbahagia. Mudah-mudahan ini juga satu nilai apresiasi beliau kepada gerakan masyarakat minat baca. Begitu beliau kita daulat, kita mohon perkenannya beliau menjadi salah satu pembina. Dalam hal ini Ketua Dewan Pembina adalah Bapak Kepala Perusahaan Nasional Republik Indonesia, kemudian wakil Ketua Dewan Pembina adalah Ibu Deputi 2, dan kemudian beliau adalah Koordinati, Sekolah Agung dan yang lainnya. Beliau berkenan dan betul-betul bukti beliau berkenan itu disebutkan dengan hadir pada kesempatan malam hari ini. Tentunya aplaus dulu untuk beliau. Dan itu tentunya semangat luar biasa ya Pak Robinson. Saya juga kayaknya Pak Robinson sudah lebih akrab daripada saya kan, itu dengan baik ya teman-teman ya. Jadi rasanya pertemuan hari ini juga sungguh membahagiakan ya. Setidaknya bukan persoalan jabatan, bukan persoalan label-label yang kita bawa, tetapi ternyata negeri ini kita semua masih ada orang-orang seperti insyaallah teman-teman pengurus GPMT. Aplaus dulu dong untuk teman-teman semua juga. Dan juga kita bersama orang-orang yang baik dan bersungguh-sungguh mau berjuang, insyaallah mesti ada pembinanya yang juga bersungguh-sungguh dan mau berjuang. Baik, pada kesempatan kali ini tadi kami sebenarnya ingin meminta kepada Prof. Fazli untuk memberikan semacam arahan atau informasi. Tapi beliau menyatakan berkenan untuk menunggu sampai kita selesai. Nanti sampai selesai rapat kok ya pas ini memang rapat paripurna. Oleh karena itu beliau ingin mendengar dulu dari teman-teman menyajikan, dan nanti mungkin beliau ingin memberikan masukan-masukan. Ini satu yang luar biasa juga. Sekali lagi saya bilang aplaus dulu, karena kalau saya kumpulkan dari kesehatan itu maunya datang untuk memberi arahan. Ini datang untuk memberi arahan, kadang-kadang entah tahu tak tidak tahu, tapi mau diarahkan. Ini dikatakan kita lebih dulu. Baik, karena itu saya berikan kesempatan kepada teman-teman, siapa duluan yang ingin dapat door prize untuk presentasi pertama kali.
Silakan nanti mungkin langsung sambil berdiri atau duduk di sini ya, karena sudah terlanjur setting seperti ini ya. Silakan siapa dari teman-teman mewakili nanti apa yang ada seandainya diketik slide atau lewat itu coret-coret seperti dosen begitu, silakan juga. Salam bahagia. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita bertemu dengan orang hebat yang sangat luar biasa, Bapak Profesor Kafi Jalal sebagai pembina dari gerakan pemasaran minat baca di Indonesia. Saya mewakili Ketua 1, Ibu Nani Suryani, karena beliau malam hari itu hadir. Dan Bu Nani hari ini ada acara di Garut, jadi saya mewakili dan mungkin hanya ingin membacakan, mohon nanti dikoreksi kalau barangkali karena kami sudah belajar bagaimana menyusun sebuah rencana kerja yang akan dijadikan pedoman bagaimana kita melaksanakan kegiatan GPMB di kedepannya. Baik, kami dari Biro Bina Organisasi Regional dan Daerah ada 4 daerah regional yang menjadi bagian tupoksi di kelompok kami. Tentu saja ini sangat penting sekali bahwa di Biro Bina Organisasi ini kita bisa mendapatkan data yang akan menjadi langkah awal bagaimana membentukkan organisasi di daerah-daerah yang menjadi tugas kita bersama. Yang pertama dari visi-visi tidak perlu kami bacakan. Yang pertama adalah targetnya adalah terdatanya database kepengurusan daerah, PD, GPMP, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan kelurahan seluruh Indonesia. Jadi target utamanya seperti ini. Kenapa kita harus membuat target semacam ini? Karena data yang diperoleh saat ini di GPMP pusat baru ada 14 provinsi, lainnya belum terbentuk. Jadi data yang pasti sampai hari ini kita belum punya, Pak. Jadi sampai sebesar berapa dan dari sekian banyak data yang ada di kolom 3 itu ada data yang sebenarnya kita punya. Di Indonesia ada 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Ada 7.900 kecamatan, ada 8.490 kelurahan dan ada 74.957 desa. Data yang begitu besar seperti ini ternyata kita baru punya 14. Jadi masih sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh GPMP saat ini. Strateginya adalah kita mengidentifikasi jumlah kepengurusan daerah provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa serta kelurahan. Nah, action plan dari kita adalah teridentifikasinya kepengurusan daerah provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa kelurahan. Targetnya di tahun pertama sebesar 25%, yang tahun kedua 30%, dan tahun ketiga 35%. Di tahun keempat kepengurusan GPMP saat ini adalah 10%. Jadi semakin di tahun terakhir diharapkan sudah banyak terbentuk yang organisasi GPMP di daerah-daerah yang saat ini memang belum terdapat daerahnya. Untuk anggaran mungkin ini masih secara garis besar, Pak, tapi mungkin tidak akan sebesar itu ya, karena ini mungkin hanya gambaran-gambaran bagaimana dengan adanya teknologi informasi mungkin cara menggunakan data dari daerah bisa menggunakan yang alat elektronik. Terus Mas ke bawah, ya, sangat banyak. Ya, bawah lagi. Ya, oke. Jadi ini masih lanjutan dari tadi, terbentuknya database kepengurusan daerah PD, GPMP, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan daerah kelurahan se-Indonesia. Ini langkahnya juga dengan koordinasi dan penyebaran surat edaran Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kepada Gubernur, ke perpustakaan dan instansi yang terkait. Kenapa ini harus melalui surat edaran resmi dari Kepala Perpusnas? Karena Perpusnas sebagai payung yang melindungi gerakan ini diharapkan dengan adanya surat-surat dari Kepala Perpusnas Nasional dikirimkan kepada Gubernur dan Bupati serta Wali Kota, ada satu tindak lanjut dari surat-surat yang sudah dikirimkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional supaya bisa terbentuknya pengurusan GPMP di daerah-daerah provinsi maupun kabupaten kota. Nah, action plan dari kita adalah teridentifikasinya kepengurusan daerah PD, GPMP, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa kelurahan se-Indonesia. Ini langkahnya juga dengan koordinasi dan penyebaran surat edaran Kepala Perpustakaan Nasional kepada Gubernur dan Bupati serta Wali Kota, ada satu tindak lanjut dari surat-surat yang sudah dikirimkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional supaya bisa terbentuknya pengurusan GPMP di daerah-daerah provinsi maupun kabupaten kota.
Nah, perintah dalam membentuk kepengurusan daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa kelurahan. Tadi sudah disebutkan tahun pertama 25 dan seterusnya seperti itu. Nah, kita harus ada koordinasi, ini koordinasinya dengan bagian sekretariat, koordinasi dengan sekretaris umum dan ke sekretariat bagian pendataan dengan dukungan biaya dari pengurus pusat GPMP yang maupun menumpang pada kegiatan yang dilakukan internasional. Jadi perlu diketahui Pak Pusnas juga banyak melakukan kegiatan di daerah. Nah, tentu saja karena GPMP mungkin gerakannya masih terbatas, ke depan ada beberapa kegiatan dari Pak Pusnas yang bisa dikolaborasikan dengan GPMP supaya anggaran sebagian bisa menggunakan anggaran dari Perpustakaan Nasional. Jadi tidak full murni dari anggaran dari GPMP. Yang mungkin memang saat ini anggaran sedikit terbatas ya Pak Ketua. Jadi mungkin ada beberapa kegiatan yang bisa dikolaborasikan. Yang kedua adalah tersosialisasinya regulasi GPMP di seluruh Indonesia, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa kelurahan. Karena ini Pak ada semacam ya paradigma di mereka. Kalau kita ngomong GPMP, ada beberapa GPMP itu apa sih? Nah, ini berarti bukti bahwa GPMP yang seolah di Jakarta cukup besar, tapi di lapangan ternyata masih banyak belum kenal apa itu GPMP. Jadi ini tentu saja bagi dinas organisasi punya kewajiban untuk bisa mensosialisasikan apa itu GPMP ke seluruh Indonesia. Jadi berkoordinasi dengan stakeholder, ya, jadi dengan gubernur, bupati, wali kota, sampai ke level kepala desa kelurahan. Nah, kegiatannya adalah melakukan sosialisasi GPMP di seluruh Indonesia. Targetnya sama dengan target yang kemarin. Dan mungkin anggaran tidak saya bicarakan, Pak Rafi. Jadi anggaran mungkin itu nanti itu domainnya kita dalam Pak Ketua musisi selanjutnya. Tapi mungkin ini Pak, dari biro organisasi yang kita lakukan, jadi semacam ini, mohon nanti Pak Prof juga berkenan memberikan masukan kita, kira-kira kegiatan apa yang perlu dilakukan kembali oleh biro bina organisasi. Karena memang tugas kita bagaimana membina organisasi ini supaya bisa dikenal di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin itu Pak Ketua dan teman-teman semuanya yang kita akan menjadi action plan-nya dari Ketua 1, terutama di biro bina organisasi regional dan daerah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Pak Rizal dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari di bawah Ketua Bidang 1 membawahi biro penguatan, pengembangan dan advokasi organisasi ya, bersama dengan Pak Yoyo ya, di bawah Ketua 1 ya. Nah, di sini tadi kita sudah belajar tentang bagaimana MOSA ya, visi, misi, kemudian ke bawahnya lagi itu objectivity dan strategi, kemudian action. Nah, saya coba visi, misi tadi saya dibacakan ya, kita semua tidak tahu, tidak perlu diulang lagi, dan mungkin hanya kita perlu memahami, mengulang-ulang hanya untuk memahami barang-barang. Namanya visi, misi kadang-kadang kita nggak bisa menghafal, tapi sekali baca juga belum tentu disuruh bacakan, belum tentu ada yang hafal. Sampai tadi belajar memahami apa visi misi. Ada isinya seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan visi misinya, kemudian saya coba menuliskan objektivity-nya di bawah biro penguatan, pengembangan dan advokasi organisasi. Ya. Pertama, kita objektivity-nya adalah pendataan dan pembinaan anggota. Ya, karena bagaimanapun kita ingin menjadi organisasi ini menjadi lebih kuat lagi. Ya. Nah, kemudian penguatan organisasi, ya, pengembangan organisasi, motivasi, monitoring, evaluasi kinerja anggota nanti menjadi bagian tugas kami. Pada dasarnya bagaimana menginternalisasi semua kinerja kita
saya coba untuk membantu motivasi, monitoring apakah program-program yang kita buat ini berjalan baik atau tidak. Kemudian dukungan dan advokasi legal organisasi maupun anggota GPMB, karena anggota GPMB itu terdiri dari beberapa unsur, ada dari lembaga, dari komunitas maupun perorangan, dan ini kita perlu melakukan dukungan dan advokasi legal karena mereka adalah anggota kita yang turut memasyarakat yang baca juga dengan misi. Kemudian strateginya ini belum saya tulis, artinya kita harus membangun komunikasi dengan seluruh anggota, anggota yang tadi yang kita sebutkan, baik itu lembaga, komunitas maupun perorangan, itu strateginya. Kemudian bagaimana membangun komunikasi dengan organisasi yang ada di luar, ya. Bagaimana untuk bersinergi dengan kita juga. Kemudian di bawahnya kita langsung pada action. Actionnya adalah yang pertama akan mempersiapkan legalitas GPMB. Sementara ini GPMB memang masih tertulis secara umum bahwa di bawah Perpustakaan Nasional, ya, Perpustakaan RI. Namun legalitasnya itu hanya sebatas notaris yang awal pembentukannya saja. Nah, mungkin kita akan mendaftarkan ke Kumham, ya, nah, selanjutnya supaya lebih nanti apabila ada rekanan atau mitra kita untuk menjalin kerjasama secara hukum, kita sudah menjadi lebih kuat lagi. Kemudian meminta SK Perpusnas bahwa GPMB sebagai mitra Perpusnas. Kita belum pernah terima ada SK atau apapun tertulis dari Perpusnas bahwa GPMB adalah mitra. Tidak pernah ada sepucuk surat pun, hanya selandaskan undang-undang saja dan dibentuk di Istana Bogor seperti itu. Tapi saya belum pernah lihat tentang SK apapun bentuknya langsung kepada GPMB. Ini kita upayakan minta ke Perpusnas, ya. Nah, kemudian menyiapkan kartu anggota maupun surat dukungan kepada para anggota, baik lembaga, komunitas maupun perorangan. Kita akan menyiapkan kartu anggota. Ini saya kira sangat dibutuhkan. Ataupun surat dukungan, karena banyak sekali lembaga-lembaga ataupun komunitas yang bergabung dengan kita, mungkin mereka juga perlu bahwa kami ini adalah bagian dari GPMB, dan kita perlu mensinergikan seluruh komunitas yang ada, banyak tersebar di seluruh Indonesia, berbagai komunitas yang sama-sama memperjuangkan, ya, gerakan literasi, namun kita belum mengkoordinir, mereka berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini perlu kita bantu. Kemudian menyelenggarakan pendampingan hukum kepada seluruh anggota GPMB. Ya, apabila ada permasalahan hukum, ya insya Allah kita akan membantu bagaimana menyelesaikan permasalahan itu selama tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Kemudian menyelenggarakan diskusi, konsolidasi internal pengurus pusat, ya, untuk penguatan, pengembangan dan motivasi organisasi yang menghadirkan pembicara baik dari anggota maupun pembicara dari luar. Ini kita akan selenggarakan supaya masing-masing kita ini lebih memahami, memiliki pengetahuan yang lebih baik lagi dalam berorganisasi, dan kita bisa membangun kerjasama lebih baik lagi. Itulah tujuan dari penguatan organisasi di internal kita ini, baik internal maupun eksternal yang ada di daerah. Barangkali kita perlu pikirkan untuk bagaimana kita sama-sama menjadi lebih baik lagi, menjadi kuat sehingga dapat berkembang, ya, dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi misi GPMB. Saya kira itu kira-kira dari Biro Penguatan, Pengembangan dan Advokasi Energi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
GPMB. Baik, terima kasih. Kepada saudara kita semuanya. Semakin malam semakin hangat karena nanti ada suguhan oleh-oleh khas dari Blitar, terus dari mana lagi? Dari Bogor, dari mana lagi? Oh iya, maaf, jalan-jalan dari Kendari. Pasti terima kasih atas kehadirannya, sangat membuat kami merasa bangga dan berbahagia. Teman-teman semuanya, mohon izin Biro 2, saya mewakili dari Ibu Ketua, Ibu Hadina Mustikasa DPSD, akan membacakan hasil dari diskusi kami kita ini selepas asar sampai menjelang maghrib. Karena sangat banyak, kami membawa satu tim ketiga yang akan mempresentasikan. Karena di Biro Prokestra Gemar Membaca, program kegiatan strategi Gemar Membaca ini terus memperhatikan sampai tuntas karena ternyata cukup perlu waktu juga untuk menyatukan beberapa bidang ya Kak Dahil. Ada bidang minat membaca keluarga dan masyarakat, kemudian ada Didasman, kemudian ada perguruan tinggi, dan selain itu ada unit fungsional untuk lembaga diklat dan unit fungsional untuk masih belajar kok, jadi agak lupa. Lembaga diklat satu penelitian, ya penelitian. Kami mulai yang pertama untuk unit fungsional lembaga diklat. Saya baru baca ini ternyata ada membacakan hal kita sendiri. Pelatihan membaca sejak dini ini merupakan event yang pusat dan regional. Kemudian sebagai informasi ini dalam ini sebagai pembina bahwa sesuai dengan arahan ketua bahwa untuk memperkenalkan GPMB di tengah masyarakat itu adalah kita akan menyelenggarakan kegiatan rutin sebulan 2 kali pada Jumat kedua dan Minggu keempat. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang kita berikan gratis untuk masyarakat. Sumber dayanya itu adalah sumber daya kita semua yang ada di ruangan ini. Prioritas pertama itu adalah kita yang ada yang merupakan pengurus pusat GPMB, di mana kegiatan tersebut adalah untuk yang di Jumat kedua sore hari Jumat kedua pukul 4 sampai menjelang maghrib itu adalah kegiatan di ruang terbuka, ngobrol-ngobrol santai, pokok-pokok literasi. Ini adalah usulan dari anak-anak muda yang ada di kepengurusan kita, membicarakan literasi dengan format anak-anak milenial. Nah, kemudian yang minggu keempat itu adalah formatnya lebih serius, semacam pelatihan atau seminar yang kontennya tetap materi literasi, tetapi mungkin lebih kepada apa ya? Lebih agak serius, kira-kira seperti itu. Jadi dalam sebulan itu ada 2 kali kegiatan yang akan kita format rutin, dan itu tadi sudah kita edarkan untuk teman-teman. Sayangnya kok belum ketemu ya itunya edarannya, mungkin tadi sudah difotoin, cuman belum semuanya kayaknya mengisi. Jadi mohon nanti akan kita edarkan lagi supaya nanti bisa mengisi teman-teman di tanggal berapa, di bulan apa, silakan itu diisi. Karena begini, sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua, kita diminta untuk segera booking tempat begitu ya Pak Horizon untuk di perpustakaan Persela, supaya kita booking itu untuk setahun. Jadi rencananya kita akan booking tempat itu mungkin yang pada hari Jumat sore di Jumat kedua tiap bulan, kita akan booking di lantai 24. Ya, baik. Artinya kita perlu booking tempat itu, dan untuk itu kami mengharapkan partisipasi
partisipasi dari teman-teman. Itu adalah kegiatan tim yang akan kita tiap bulan selama tiap bulan itu 2 kali kegiatan. Itu untuk kegiatan rutinnya. Adapun untuk kegiatan yang mungkin kalau kategorisasinya itu adalah kegiatan insidental, itu ada unit fungsional lembaga diklat. Tadi itu ada pelatihan membaca sejak dini, kemudian pelatihan membaca mudah untuk anak, Ibu Herlina Mustikasari, kemudian workshop psikolog, Ibu Rosi Setiawan, targetnya adalah orang tua, guru, pustakawan, kemudian pelatihan membaca cepat, ini Ibu Idina Hikmatin, Ibu Dina, kemudian pelatihan menulis dari FLT, baik itu menulis karya ilmiah, artikel ilmiah, menulis artikel populer, menulis cerita anak, menulis skenario. Jadi ini sudah lengkap. Kemudian selanjutnya adalah pelatihan mendongeng. Di sini ada Kak Ayu, ada Kak Awal Prakoso. Ini merupakan teman-teman kita semua. Sebagian besarnya adalah pengurus. Pelatihan mendongeng ini bisa untuk guru, orang tua, pustakawan, atau pegiat literasi. Kemudian ada workshop monotelik untuk pegiat literasi dari Nice Foundation. Kita bekerja sama dengan Nice Foundation. Kemudian pelatihan menyuruh minat baca adalah memilih Bapak Suyatna, pustakawan utama. Terus Bapak Suyatna, Estos NU, dan Bapak Dr. Suryo Yahyono, MSI. Selanjutnya adalah pelatihan Bunda atau Kita Baca sama Bapak Suyatna, Estos NU, kemudian Bapak Dr. Suryo Yahyono, MSI. Selanjutnya pelatihan bahasa Inggris untuk usahawan, Ibu Herlina Mustikasari dan PSB. Dan kemudian ini agak berantakan. Audiensi dengan instansi dan ikatan profesi terkait tentang kebijakan yang mendukung minat baca untuk masyarakat melalui audiensi dimaksud adalah dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan sebagainya. Dalam hal ini adalah penyediaan akses ruang baca di layanan masyarakat masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pemberian gift untuk bayi yang baru lahir. Jadi kita coba melakukan audiensi dengan lembaga-lembaga atau kementerian terkait yang sebenarnya merupakan payung dari lembaga kita DPMB, pusat DPMB. Kemudian selanjutnya adalah program keluarga berdaya dengan membaca, baik itu workshop membaca menyenangkan untuk ayah dan ibu, kemudian workshop membaca untuk kesejahteraan untuk ayah dan ibu, kemudian workshop literasi keuangan untuk ayah dan ibu, workshop literasi digital untuk keluarga, workshop ibu menulis, dan klub ibu anak membaca. Selanjutnya boleh bawa mas? Wah, oke. Ini baru satu lembaga diklat. Masih ada yang lain-lainnya. Nah, untuk yang Dikdasman dan perguruan tinggi masih belum ya? Termasuk juga untuk belum. Mohon izin, sepertinya saya kumpul-kumpul Pak, mohon maaf, mungkin langsung di-skip aja langsung ke video ini. Terima kasih perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah program dari Biro 3, judulnya Kerjasama Humas Publikasi dan IT. Saya nggak tahu kenapa kok banyak sekali nih judulnya di sini ya. Jadi mungkin karena kita tadi mendiskusikan apa sih tujuan dari Biro 3 ini. Tidak lain kalau di sebuah organisasi ini adalah corongnya eksternal, TOA gitu ya. Jadi atau apa namanya, dia berfungsi sebagai jubir ya kalau mungkin dalam sebuah organisasi ya. Jadi tujuan kita yang pertama adalah mengkampanyekan dan mengedukasi atau sosialisasi tentang minat baca nasional.
Jadi kalau kita punya GPMB Indonesia Membaca, ini gimana caranya tagline itu 250 juta orang Indonesia tahu semua nantinya. Nah, begitu ya. Itu adalah minat baca nasional. Yang kedua, sosialisasi visi dan misi GPMB. Kalau GPMB gak banyak orang kenal, nah kita di sana punya peran penting ya. Banyak hal nanti akan bisa kita lakukan. Yang ketiga, tentunya publikasi program-program GPMB. Apa aja sih GPMB? Apa yang aja? Pemikiran-pemikirannya, kemudian apa kegiatan-kegiatannya dan sebagainya. Dan yang keempat, menjalankan kerjasama sinergis dan strategis dengan stakeholder GPMB dalam hal ini keluarga masyarakat, komunitas, perguruan tinggi, lembaga swasta, investment luar negeri dan sebagainya. Ya, di bawah ini adalah rincian kegiatannya. Dalam rangka kita untuk sebagai humas, nah yang media yang kita mau set up, yang sudah kita set up, yang pertama adalah website. Jadi kita sudah punya gpmbnasional.id. Hanya saja hari ini servernya sedang down. Ya, servernya sedang down, jadi tidak bisa diakses. Tapi biasanya itu bisa diakses. Dan yang kami harapkan di sini adalah Bapak Ibu aktif mengirimkan artikel, baik pemikiran atau opini maupun artikel yang sifatnya reportase kegiatan. Ya, jadi sekarang kita masih minim nih. Padahal kita banyak banget penulis-penulis di sini ya, penulis buku dan segala macam di sini banyak ya. Silakan kirimkan ke kami untuk kita bisa terbitkan. Kemudian yang kedua adalah setup media sosial. Bapak Ibu sekalian, kita punya PR gimana caranya minat baca di kalangan milenial itu meningkat. Ini PR kita banget ya. Jadi Prof. Fasli juga udah kasih arah gimana nih anak milenial ini distraction-nya banyak gitu, terutama dengan gadget dan sebagainya. Nah, mereka pegangnya media sosial. Kita selama ini belum aktif di media sosial, makanya kita akan aktifkan di media sosial. Nah, kita tadi sudah menunjuk komandan cyber army-nya GPMB, yaitu Mbak Aini. Mana Mbak Aini? Oh, di belakang ya. Seorang pegiat media sosial dan konten kreator juga ya. Cyber army dalam tanda petik ya, ini hal yang positif tentunya. Kenapa disebut army ya? Karena kita mau memerangi yang namanya iliterasi gitu ya, dan kebutaan terhadap minat baca terutama di kalangan anak-anak milenial. Nah, kita punya GPMB sekarang ada di Instagram @GPMB Nasional. Sudah ada yang belum follow di sini? Waduh, kalau yang belum follow, aduh, sudah ada ya. Jadi silakan di follow. Kita akan segera masuk ke Facebook dan YouTube. Kemudian yang ketiga seperti disebutkan oleh Bu Arjati tadi adalah Kopdar literasi atau Kopdar minat baca. Tadi ada ide judulnya kopi literasi aja atau ngopi literasi atau kongko literasi dan sebagainya. Kita masih belum bulat banget 100%. Tapi intinya di sini nanti setiap Jumat minggu kedua akan dimulai di bulan Februari insya Allah. Jumat minggu kedua, jadi Jumat minggu kedua bulan Februari itu tepat tanggal 14 Februari. Ini dong, itu hari apa ya? 14 Februari. Nah, mungkin ada yang ngerti ya, kalau tidak. Nah, itu kita akan mulai di sesi pertama. Nah, jadi formatnya nanti format anak muda yang kongko begitu, mungkin ada musik dan sebagainya. Peserta kurang lebih 50 orang dengan materi-materi yang hot di kalangan anak milenial, tapi tentunya terkait dengan minat baca. Oke, nah ini akan coba kita lakukan konsisten setiap bulan. Kami tadi merasa bahwa agak berat kayaknya kalau setiap bulan. Kita mau coba apakah mungkin 2 bulan sekali dulu. Kalau udah ketemu bentuknya baru kita bisa intensifkan gitu ya. Tapi kita coba dulu nanti 14 Februari. Kemudian yang ketiga adalah penerbitan majalah Maos. Majalah Maos ini teman-teman ini strategik banget ya. Ini karena sesuatu yang bisa kita pegang, kita baca dan menjadi sorong informasi dari GPMB ini. Nah, cuma perlu kita perhatikan Maos ini hanya 115 dicetak ya, 115 buah. Gimana caranya? Ini kita bisa lakukan re-engineering nih. Apakah bentuknya jadi e-magazine atau bagaimana begitu, atau nanti sedikit kualitas dan ininya dikurangi sedikit tapi jumlahnya bisa lebih banyak. Nah, ini nanti kita sedang pikirkan. Tapi yang pasti kita butuh banyak penulis. Setiap terbit ada berapa rubrik Pak Tisio? 10 ya Pak ya? Ada 10 rubrik setiap terbit. Kita akan terbit insya Allah Juni dan Desember. Jadi mulai dari sekarang silahkan menulis artikel-artikelnya, kumpulin ke kita gitu ya. Yang namanya pengen terpampang gitu ya di majalah Maos, silahkan ya. Mulai menulis dari sekarang. Kemudian, nah itu adalah
media-medianya kita ya. Jadi ada website, media sosial, ada majalah Mouse, dan ada offline forum. Kemudian yang lain di sini adalah kerjasama. Ini mohon arahan nanti dari Prof. Rijal. Kita perlu banyak menjalin kerjasama dengan stakeholder, ya. Nah, yang pertama adalah keluarga dan masyarakat. Di situ kita lihat ada PKK, atau Posyandu, RPTNA, Karang Taruna dan sebagainya. Kita masuk ke grassroots karena mereka lah sebenarnya ujung tombak dari pendidikan di masyarakat. Kemudian yang kedua dengan big investment. Nah, ini mungkin bisa mohon arahan nanti di mana kita bisa juga masuk ke program-program di PAUD, SD, SMP, dan SMA. Mungkin yang pertama nanti silaturahmi dengan dirjen big investment dulu, itu yang akan kita lakukan. Kemudian kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi dalam hal pengembangan literasi dan minat baca seperti seminar, penelitian, dan sebagainya ya. Supaya apa? Dan juga penerbitan. Supaya apa? Nama GPMD itu juga muncul. Karya-karya intelektualnya itu juga muncul. Itu tujuannya di sini, yaitu kerjasama dengan perguruan tinggi. Kemudian kerjasama dengan komunitas-komunitas seperti Forum Taman Bacaan Masyarakat, SLP, dan sebagainya. Kerjasama antar lembaga termasuk swasta. Nah, kita di sini ada beberapa mitra strategis yang nanti akan kita gandeng. Salah satunya Bukalapak, jadi Pak Cahyo, Pak Ahmad yang dulu di Bosowa Semen, sekarang jadi CEO Bukalapak. CEO Bukalapak. Jadi ada program entrepreneurship kita dengan Bukalapak.com nantinya ya ke perpustakaan dan taman bacaan masyarakat. Kemudian kita ada usulan kerjasama strategis dengan kuliah online.com. Jadi para pakar-pakar di sini, Bapak Ibu yang expert di bidangnya nanti akan divideokan. Ilmunya tidak hanya akan menjadi milik mahasiswanya sendiri atau siswanya sendiri, tapi akan bisa diakses melalui platform namanya kuliahonline.com. Ya, jadi nanti juga ini bisa menjadi salah satu opsi tambahan pendapatan untuk GPMD karena sifatnya royalti dengan platform ini, gitu ya. Jadi nanti bisa mendapat royalti baik organisasi maupun pengisi materinya. Kemudian yang ketiga kerjasama dengan luar negeri. Nah, ini kami masih butuh banyak masukan. Nah, bagaimana kita bisa kerjasama dengan luar negeri? Mungkin Prof. Fasri bisa memberikan pencerahan ke kita, di mana GPM ini bisa benchmarking dengan program-program di luar negeri, kita bisa mendapatkan sesuatu dari mereka untuk pengembangan program yang baca kita. Dan yang terakhir adalah Humas dan Media Relations. Teman-teman, media itu penting banget. Media online selain media sosial itu penting banget. Makanya setiap kegiatan ini kita mengusahakan selalu muncul di media massa. Seperti hari ini di beberapa media online sudah muncul kegiatan kita tadi ya, penandatanganan MOU dan juga foto dan segala macam tadi. Karena apa? Karena kemunculan kita di media digital itu akan mempengaruhi orang akan mengenal kita apa enggak, gitu ya. Media konvensional itu penting, tapi kita mungkin budgetnya tidak akan sampai ke sana. Tapi ya, kita akan fokuskan di media-media digital, ya. Dan yang terakhir adalah yang penting juga pengadaan bahan promosi GPMD. Turun ke bawah, Mas. Seperti yang pertama kartu nama, yang kedua roll banner. Jadi diharapkan semua kegiatan GPMD pusat itu kita bisa ada brandingnya, ya, baik itu berupa banner atau kemudian spanduk dan sebagainya, termasuk juga brosur atau profil. Jadi kalau ketemu dengan orang, GPMD itu apa ya? Ini brosurnya, Mas. Di situ sudah ada informasinya. Ini kartu nama saya. Nah, jadi profesional memang kita, ya. Nah, itu nanti diharapkan bisa bekerjasama dengan sekretariat. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Jalan ini sangat lama diberikan mengenai kemampuan Bapak Ibu sekalian. Ini pada umumnya sekretariat ini adalah supporting. Apapun kerjaan Bapak, kami support. Tetapi ada tetapinya. Tetapi jangan diprioritaskan. Karena semua tadi dari mesti buat program Pak, sampai banyak itu ini maunya banyak. Tapi tolong diprioritaskan. Ini sekarang jangka pendeknya seperti ini, jangka panjang seperti ini. Kita punya waktu 5 tahun untuk pengurusan ini. Jadi karena sekretariat saya umum, jadi support. Dan tolong juga sekretariat kalau supporting bikin proposal, kalau kami dikasih tahu. Jadi kalau ada pertanyaan ke sekretariat, kami tahu. Jadi ini penting bagi kami di sekretariat
Ini tugas kami adalah supporting kegiatan-kegiatan Bapak. Tapi kegiatan-kegiatan Bapak, kalaupun nanti jalan kemana gitu, bikin proposal, kalau kami sudah tahu. Pak Robinson ini ada tempatnya di sini, walaupun pakai. Jadi kami bisa supporting gitu ininya. Dan mengenai declare segala macam itu, kalau juga dibuat, kami siapkan. Jadi maunya seperti apa? Jadi jangan terlihat semua ini, ya bikin proposal terlihat ya mabok lah kita. Gak ada kerjaan lain ini kan. Jadi kalau ini yang Pak Dhani bikin apa nih yang web segala macam, tolong dia apa saya koordinasi aja. Perlunya apa? Perlunya tadi declare. Tolong bikinkan ininya, nanti saya akhir. Satu nama, namanya bapak-bapak sekalian kasih ke saya, satu namanya seperti apa. Nanti saya mau izin Pak Teguh, nanti kita bikin desainnya seperti apa. Siapa yang mendesain? Kita setujui, ya kan? Kita yang saya pakai, perlu berapa. Jadi saya sifatnya dikatakan ada supporting. Dananya dari mana? Kita cari, kita ada dananya Pak. Mungkin Pak pasti jalan juga ada dananya. Saya nggak tahu ya sih Pak. Kemudian juga dia yang tidak mengikat apa. Tadi alhamdulillah Pak, kami mengurus ada satu lembaga yang memberikan saya tanya ini pancingan aja Pak. Nah, mungkin ada pengurus lain yang di lembaga mungkin bisa seperti itu. Kita juga disupport oleh perusahaan nasional kalau ada seminar kakek mereka vlog di kegiatan-kegiatan mereka. Jadi vlog seperti itu. Tapi memang kegiatan ini adalah berbeda dan kita punya unit yang unit yang komersil Pak, tadi unit lembaga penelitian dan lain-lain. Nah, kita mau cari dananya yang tadi dibilang Pak Dhani dari luar negeri. Coba mungkin di luar tuh mungkin punya dana yang tapi gimana sih untuk membantu di kita. Nah, ini saya sekali lagi saya sangat support, jadi sekalian sangat support, tapi tolong diperhatikan juga bahwa semua kegiatan Bapak dan Ibu sekalian tolong kirim ke kami, ke WA, ini sekretarisnya ada Bu Nuni, mungkin belum kenal Bu Nuni, sini Bu Nuni. Nah, ini anak muda PNS baru Pak, jadi kita bina untuk menjadi mudah-mudahan nanti jadi menurut kita semuanya anak muda yang ada. Jadi saya kira dan sekretariat ada Andre, ada satu lagi Kesti. Jadi kami sekretariat ada 4. Jadi kalau mau menangani semua program ini mabuk juga lah ya kerja lain. Jadi malah teman-teman yang sekalian ini rata-rata di KNS. Nah mengenai tempat kita sudah Kesti ada di Kesti ini masih muda, masih jomblo. Nah, kemudian mengenai tempat yang positif, kami dengan Pak saya sudah menghadap ini Pak Tarik sudah welcome. Kemudian kepala pusatnya di sana ada kepala pusat jasa dan ini yang punya tempat Marcella, yang punya wewenang Marcella itu kepala pusatnya jasa. Jadi ada banyak lantai, ada kepala sekolah sama sekolah dipakai oleh Akademi Pengetahuan Indonesia Pak. Jadi mungkin Pak pasti juga bergabung di sana ya. Pakar-pakar di sana kan, yang lainnya bisa kita gunakan. Di sini ada Bu Ilus, ada Bu Dani, Bu Deni Mas, Bu Dani ya, Bu Dani sekretariat kita juga Bu Dini juga sekretariat kita yang punya ruangan. Jadi kalau kita diizinkan sini ruangan dia yang nentuin di sini nanti tanggal 24 itu dengan Ibu Ilus juga bisa. Yang punya ini juga Ibu Ilus. Nah, jadi banyak Pak yang punya ini. Nah saya mohon juga kalau itu saking banyaknya di Marcella yang digunakan yang open semua boleh pakai. Tentunya kalau kegiatan kita di IRC juga boleh kalau misalnya ada tempat. Nah kan boleh juga kan di IRC sekali-sekali mahasiswanya Bapak pustakawan kita ajak ngobrol-ngobrol gitu kan. Karena minat baca tidak lepas daripada perpustakaan. Jadi kalau di IRC kan Pak pasti punya wewenang untuk pakai aja nih ruangan ini. Mudah-mudahan boleh Pak. Nah jadi saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada prinsipnya saya sangat senang dengan Bapak. Saya pengalaman dengan Pak Siswo mengenai Maos Pak. Ini ya kalau kita tanganin sendiri dengan grup kita aman Pak, gampang gitu ya. Tapi ini karena join dengan birokrat, nah ini
omongan birokrat agak beda nih. Jadi artikel-artikel oh ini nggak usah jadi banyak. Jadi makanya mausnya agak. Tapi mudah-mudahan ini pun kita udah bersyukur bisa terpilih. Jadi artinya maus mungkin teman-teman yang bukan orang Jawa nggak tahu ini maus apa sih. Terutama yang NTT Pak, NTT nggak tahu ini maus apa. Maus itu adalah membaca. Jadi kata halusnya membaca. Jadi kalau bahasa Jawa sih ada bahasa Jawa tinggi gitu kan. Ini maus. Kalau bahasa biasa boco itu ya. Oh boco. Ya, oke. Jadi itu Pak. Jadi Pak Ketua Umum, saya teman-teman semua yang di video ini karena sudah ada bidang itu ada 12 bidang. Jadi saking banyaknya tolong diprioritaskan saja makanya ini dan sekali lagi saya minta apapun kegiatan itu tolong berikan ke saya. Jadi jangan hanya Pak Ketum, dan kegiatan gini, tapi kalian nggak tahu. Kenapa? Karena di saya kadang-kadang ditelepon. Kami memang betul ada kegiatan, terutama di daerah. Ini pernah kejadian di 10 tahun yang lalu, ada pengurus yang jalan sendiri, tiba-tiba kami ditelepon oleh kepala apa ya? Karena di kebetulan rumah. Tapi nggak tahu. Nah, jadi kami mohon juga kepada teman-teman mau bikin proposal, mau bikin plan, apa tolong kasih tahu kami. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nasri ya, kan izin Prof, saya coba menyampaikan sedikit ya Prof. Jadi tadi luar biasa sekali paparan dari rekan-rekan Biro 1, 2, 3 dan sekretariat, tentu saja Pak Robin sudah sangat berpengalaman ya Pak, expert menghadapi GPMB. Hanya ada sedikit Pak mungkin tanggapan yang bisa berupa masukan ataupun mungkin yang memerlukan jawaban ya. Seperti misalnya di sekedar masukan yang di Biro 1 itu ada program yang kedua, itu salah satunya adalah sosialisasi mengenai regulasi GPMB. Tadi Biro 1 sudah menyampaikan ya Pak Yoyo ya. Ini mungkin untuk sekedar masukan dalam action ya. Memang tadi secara offline kan ada untuk menyampaikan melalui para kepala daerah ya, gubernur, kemudian bupati dan lain-lain. Nah untuk offline-nya ini mungkin juga bisa ditambahkan dengan komunitas-komunitas. Jadi banyak sekali komunitas yang bisa menyampaikan pesan GPMB ya di daerah. Lalu selain offline, ini sekedar masukan juga dengan online. Jadi sosialisasi melalui online juga bisa. Ini kerjasama juga dengan Biro 3 kerjasama bidang humas dan kerjasama. Jadi seperti melalui medsos ya, IG, Facebook, blog dan sebagainya, YouTube dan lain-lain. Ini kan sebenarnya sudah dirintis oleh Biro 3 dari sejak sebelum dilantik ya Pak Dani ya. Tetapi mungkin nanti dari masukan dengan dari Biro 1 bisa diperkaya lagi Pak. Jadi ada sosialisasi offline dan online. Lalu kemudian juga untuk penguatan dan advokasi ya tadi ya tambahannya lagi. Ini mengenai pendataan anggota dan kartu anggota. Untuk kartu anggota supaya juga lebih ekogrid dan juga nggak keluar banyak anggaran ya Pak ya, karena kita anggaran juga terbatas. Bisa juga melalui kartu anggota digital Pak. Karena sekarang di mana-mana bahkan BPJS juga ada digitalnya gitu ya. Jadi bisa dikirim melalui digital ya, bahkan hal yang berkaitan dengan seperti apa ya yang memerlukan kayak misalnya kartu anggota SK itu bisa nggak sih ya? Jadi memang mereka menyimpannya juga secara digital. Dan saya juga tadi mendengar ada pendampingan hukum untuk para anggota DPMB. Ini mungkin perlu diperjelas lagi pendampingan hukum untuk kasus-kasus apa gitu Pak? Apa misalnya kasus yang tidak berkaitan dengan DPMB juga didampingi gitu ya, kasus perdata, pidana gitu kan, atau kasus apa. Jadi supaya dukungan kita ini juga jelas untuk mereka apa yang dimaksud, karena pendampingan hukum itu luas sekali gitu Pak ya. Ini juga perlu disampaikan mengenai apa. Nah tadi untuk Biro 2 ini sebenarnya ada beberapa yang belum tersampaikan ya Bu Adiati ya. Tadi Bapak menyampaikan
cukup beragam ya, jadi ada 3 subbidang, 3 subbiro di bawahnya, dari masyarakat dan keluarga, terus kemudian di Dasman, termasuk juga dengan untuk perguruan tinggi. Nah ini cukup banyak, nanti kalau sampaikan waktunya habis ya, nanti bisa dibaca juga sama rekan-rekan semua di dalam grup kita. Dan untuk Biro 3, Pak Dari dan rekan-rekan itu juga programnya luar biasa ya, bagus-bagus sekali. Tapi mungkin juga diperlukan nanti ada koordinasi Pak dengan biro-biro lain Pak. Karena Biro 1, Biro 2 juga terutama itu sangat memerlukan koordinasi dengan Biro 3. Misalnya untuk pembuatan program ya, dan yang lain-lainnya lagi ya. Jadi barangkali tadi juga bisa duduk bareng ya Pak dengan kepala-kepala biro yang lain ataupun dengan anggota-anggota bironya. Kalau untuk sekretariat saya rasa tidak ada masukan ya Pak, udah luar biasa sekali, sudah mendampingi kita selama berapa tahun Pak? 1 dekade lebih ya, hampir 2 dekade. Ya baik, terima kasih. Ini masukan dari saya Pak Ketum ya. Baik, terima kasih untuk Saya ingin menambahkan saja bahwa di antara kita ini sebetulnya suatu tim. Jadi kalau ada program yang bukan cuma gitu, tapi misalnya program satu dan 2 terkait, itu nggak apa-apa dilaksanakan saja. Jadi supaya bisa, jadi jangan sampai, wah ini kan programnya buat hati, nggak usah lah kita diem aja. Dan begitu, tapi saya kira kita perlu kompak aja. Jadi jangan sampai jadi kayak ada iri hati gitu. Waduh programnya dia, kayaknya enggak. Jadi jangan begitu. Tapi ini adalah kebersamaan kita semua. Nah ini pengalaman kita, ya saya berkonversasi dengan Pak Pasti, kadang-kadang ada yang suka nyiri hati gitu kan. Jadi ada aja ya. Gitu program udah ditangani dia, kok udah boleh aja. Tapi ini jangan sampai terjadi seperti itu. Akibatnya apa nanti? Akibatnya keduanya yang total pantai. Dia kerjain sendiri, dia yang kerjain sendiri, dan macam. Jadi saya kira ini perlu kita kompakin lah. Nah, ada satu program yang saya udah lama, waktu kita habis munas itu ada permohonan, tapi dari sisi ada apa ya itu, gimana kalau kita bikin festival dalam pendek kecil. Itu saya minta dengan Bu Gubernur seperti itu boleh atau begitu. Nah, kemudian saya bicara dengan Bima dan Pak Imam punya pengalaman. Karena punya pengalaman seperti itu ya Pak Imam ya. Nah, ada pengalaman. Kenapa nggak kita bikinkan juga program seperti itu? Kita cari dan ini program yang ada di depan, dan saya kira waktu itu saya bicara dengan Pak Sarek. Pak Sarek juga nama aja, ternyata interaksi itu tidak hanya membaca, tapi juga bisa dibuangkan dalam bentuk menyatakan. Nah ini saya mohon izin dari programnya Ibu, mungkin bisa dilimpahkan gitu ya, dari ini kerjasama juga dengan Pak Dhani sebagai pemasunya. Pak Imam kira-kira gimana? Setuju apa? Nah kita coba seperti itu kan. Kalau memang ini Bu Ilu sudah welcome aja, asal katanya jangan dananya ngambil dari saya, tapi kalau tempatnya oke. Boleh nggak Pak? Kita cari. Ini dalam rangka mempopulerkan DPRD juga dan juga Fokusnas yang ingin pasar itu Fokusnasnya itu punya tenaga sendiri. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kecerdasan kehidupan bangsa ini tidak sederhana pertimbangannya, karena bukannya orang per orang yang cerdas, tapi orang-orang yang cerdas belum tentu dia bisa secara bersama saling mencerdaskan, apalagi mencerdaskan orang-orang di luar mereka sendiri. Jadi kalau kita sebagai kelompok yang berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti kita masing-masing akan berupaya untuk selalu mencerdaskan diri, jadi lifelong learner, dan selalu berupaya belajar, menjaga komunitas kita untuk tetap bahu-membahu, karena dengan itu kita kekuatan menjadi kuat dan tidak henti-hentinya mengalirkan kecerdasan yang kita miliki untuk memberikan penguatan, inspirasi kepada yang lain, sehingga totalitasnya akan terjadilah gerakan mencerdaskan bersama. Dan itulah sebetulnya yang menjadi dasar semua komponen bangsa dalam bentuk tugas apapun, dia selalu akan menjadi orang cerdas, lembaga cerdas,
yang membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bernas yang bermanfaat pada masyarakat. Jadi itu tujuan kita. Jadi terutama itu ada dulu ya, mudah-mudahan jadi amal. Saya sudah melihat semangat baru ini luar biasa. Kita jalankan saja, saya kira tinggal lagi prioritas seperti Pak Menteri katakan. Tapi mungkin yang pertama saya sarankan karena kita padan dengan perpustakaan nasional, jadi memang ide-ide kita harus agak jauh karena siklus perencanaan pemerintah itu untuk tahun 2000 anggaran 2021 itu akan mulai dipersiapkan mulai dari bulan Maret. Jadi dari sekarang kalau kita ingin mempengaruhi pendanaan yang ada di perpustakaan nasional, kegiatan-kegiatan mana harus ada interaksi antara kita dengan perencanaan atau bukti-bukti di sana. Jangan-jangan ada kegiatan mereka akan menjangkau Indonesia, target grupnya masih bisa dipengaruhi, dan mungkin nanti jaringan BPMB di daerah bisa menjadi peserta. Kemudian forum itu back to back kita adakan pertemuan kita. Jadi kalau itu sehari siang, apakah malamnya sebelum acara atau dia pulang malam setelah acara dengan kita, dan kemudian besoknya dia pulang. Jadi kosnya sangat sedikit. Perpustakaan nasional sudah punya ruangan banyak, canggih ya, luar biasa. Saya terharu karena saya ikut juga dan ikut memperjuangkan bagaimana perpustakaan itu dibiayai ya, dan ternyata menjadi salah satu perpustakaan yang terbaik. Saya kira di Asia kita mungkin yang terbaik ya. Ya, itu luar biasa. Dengan fasilitas yang cukup canggih dan ruangan yang banyak smart room. Jadi mungkin cara kita bekerja sama dengan perpustakaan nasional ini akan menjadi win-win. Perpustakaan nasional akan menunjukkan bahwa gedung besar yang canggih itu tidak akan sia-sia karena dipikir banyak kegiatan di sana. Dan kemudian ada yang mungkin mereka menyediakan ruangan saja, kita yang mencarikan kegiatannya. Mungkin ada yang bisa bahkan tambah 1-2 narasumber karena bagian dari itu. Dan mana tahu kadang-kadang ada ruangan, ada makanan, kadang-kadang yang susah diberikan oleh birokrasi adalah uang segar. Ya, minta uang segar, walaupun 5 juta, 10 juta agak sulit. Tapi kalau memang kegiatan diupayakan bersama dan kemudian ingkai orang, ingkai bahan, ingkai tadi termasuk makanan-makanan itu biasanya mereka punya cara untuk mendukung. Nah, mungkin Bu Ilus nanti bisa duduk gimana caranya, dan dari semua deputi, dari semua direktorat ya di bawah deputi. Nah, kalau ada kita mereka yang akan mentargetkan seluruh Indonesia, dan kemudian misalnya selain itu jajaran biasa perusahaan daerah. Tapi kalau memang lebih ada orang-orang di luar itu, nah mungkin kita bisa tawar, misalkan aktivis-aktivis kita di daerah masuk ke dalam orang yang diundang itu. Kalau ini bisa, misalnya kita bisa numpang aja beberapa kegiatan, itu kita maksimalkan menjadi kekuatan pertama kita untuk mensimpongkan tanpa perlu keluar biaya yang besar, tapi nanti orang akan tahu, orang daerah akan bangga waktu dia diundang ke Jakarta, dia hadir di perpustakaan nasional, dia juga ikut berbicara di forum terbatas di BPMB. Masukkan itu ke YouTube kita, masukkan ke Instagram, masukkan ke Facebook ya, karena itu akan banyak sekali pengaruhnya. Dan dia walaupun dia tidak membalas, tapi dia akan baca, dia akan lihat. Jadi ini akan kayak api hutan akan kemana-mana. Sekarang ini kalau kita mau lihat fokus kita kalau untuk memberikan pemberdayaan sekarang kan saya kira keluarga ya. Karena bagaimanapun juga minat baca juga dimulai oleh keluarga, fasilitasi banyak akan dilakukan keluarga. Gangguan atau peluang menggunakan gadget untuk mendukung karena dia kayak bisa bermata dua juga banyak diatur di keluarga. Jadi mungkin kita mencari bagaimana pintu masuk kita untuk masuk keluarga. Kalau saat ini program pemerintahnya ada beberapa di kementerian, ada di BKKBN dengan BKB-nya, ada di dulu dengan pembinaan pendidikan keluarga. Sekarang sudah dihilangkan oleh Mas Menteri ya.
Kemudian ada juga di sosial, karena sekarang Family Development Session itu 10 juta orang Indonesia itu wajib bertemu minimal sekali sebulan. Tapi apa isi pertemuannya itu masih bisa dipengaruhi. Mereka wajib, kalau enggak cash transfernya, uang yang diberikan kepada mereka tidak bisa mereka terima. Jadi kalau ada topik-topik sederhana yang dialihkan kepada mereka, itu bisa menjadi bahan, apalagi kalau sudah modul, apalagi kalau ada video pendek, apalagi ada infografis yang membuka dialog, kemudian dia boleh membahas itu. Nah, dengan kita buat misalnya the most frequently asked question di bidang literasi ini, kemudian kita buat topik-topik tertentu, kemudian dengan 1-2 halaman kita jelaskan, kemudian kita buat pertanyaan-pertanyaan biar mereka engage nanti. Dan kalau ini mereka alirkan ke website kita dengan HP-nya aja, dia sampaikan 2-3 kata, nah, dengan bahasa yang sederhana, tapi kita tabulasi itu, kita kumpulkan, diam-diam kita sudah banyak berbicara dengan pemberitahuan. Di edit itu dikembalikan lagi kepada mereka lihat kata-katanya kita masukkan, mereka akan berbicara dengan kita. Jadi begitu saya melihat selain dari kementerian ini, mungkin kita perlu secara khusus melobi ketua PKK, jadi Ibu Mendagri, dan mudah-mudahan nanti Ibu Gubernur, Ibu Bupati, Ibu Wali Kota. Memang ketidakadilan gender di sini tidak pernah yang mengatakan, padahal banyak Bupati, Wali Kota dan Gubernur sekarang itu perempuan. Tapi bapaknya ini nggak jelas perannya. Kalau bapaknya yang menjadi kepala daerah, ibunya jelas, ya kan? Padahal ini jumlah kepala daerah yang perempuan sudah banyak. Nah, apakah kita ini mau membawa bapak ini untuk masuk kita ya? Sehingga dia bapak dari Ibu Bupati, bapak dari Ibu Gubernur ya. Nah, karena sekarang itu mereka belum diterapkan, tidak menjadi gubernur PAUD, tidak menjadi ketua PKK, ya kan? Dan kalau Dekranasda itu ada, tidak belum jadi ketua Dekranasda. Jadi saya sarankan, mari kita coba untuk berdialog dengan PKK. Nanti mana tahu, karena kalau ibu-ibu saya lihat, saya kan lama di pendidikan usia dini ya. Kenapa kami bisa berhasil menyebarluaskan dengan cepat PAUD ini dalam waktu tidak sampai 15 tahun, itu sampai ke pelosok-pelosok. Itu karena peran dari Ibu Negara sebagai Ibu Fauzi, kemudian Ibu Gubernur, Ibu Bupati, sampai Ibu Kepala Desa, sehingga anggaran untuk PAUD itu mulai dari desa menjadi wajib disediakan oleh desa. Coba kalau anggaran desa bisa dipengaruhi sehingga setiap desa mengelola TDM dengan baik, memperbaiki sirkulasi buku, mengadakan program-program, mungkin dananya kalau kita bantu menyatakan mungkin 50 juta setahun sudah cukup untuk mendukung operasionalisasi kali 75.000 desa. Jadi tidak usah kita mimpi dulu 100%, mulai aja dengan 5% atau 1% itu dulu. Tapi kita kawal, kita tunjukkan bagaimana caranya, perencanaannya, kalau ada data perjalanan nanti apakah dari perpustakaan, duduk dengan mereka di musrenbang desanya, buat pokmasnya, mereka dibantu buat usulan, jadi satu model kita dampingi. Nah, kemudian ini bisa ditiru oleh desa-desa yang lain. Tapi tadi di atasnya karena kita masih paternalistik, masih agak tema sentralistik itu masih ada, jadi memang perlu pendekatan kita kepada ketua PKK melalui jaringannya. Dan kemudian saya juga melihat bagaimana cara kita bekerjasama dengan sekolah-sekolah, karena memang terus terang perpustakaan sekolah itu boleh dikatakan gagal total lah ya dalam fungsinya ya. Walaupun ruangannya sebagian besar ada, karena itu masuk akreditasi. Bukunya ada, tapi buku pelajaran atau buku yang membosankan anak saja. Sehingga tidak ada daya tarik untuk perpustakaan. Pada ruangan ada, kadang-kadang ada guru yang kelebihan disuruh membina di dalam. Sebagian yang nggak kaya, kalau swasta-swasta dia punya sendiri pustakawan. Tapi saya berharap bagaimana cara kita membuat model perpustakaan sekolah, apalagi kalau kita bicara SD, karena minat baca itu harus dibuka sedikit mungkin. Sebetulnya kalau bisa kita bermain sejak dari PAUD ya, sejak dari PAUD. Cuman PAUD kan belum begitu masif
masif seperti SD. SD itu insya Allah ruangannya ada, fasilitas minimal ada, tinggal program lainnya. Kalau SD bisa kita pengaruhi minat bacanya dan dimulai dengan guru-guru tertentu sebagai champion di sekolah, kemudian penataan dan pembelian buku karena dana bos sudah bisa dibeli, dia tidak perlu kontrak-kontrak berarti. Jadi mau beli 10 buku atau satu buku 10 judul itu mungkinkan langsung. Tapi ini bicara 160.000 SD sama MI. Jadi memang pasar itu besar. Tapi bagi kita bayangkan kalau misalnya 10% aja dari mereka membeli buku-buku, bukunya dibaca oleh anak-anak, dibaca oleh keluarganya kalau dibawa pulang. Jadi penetrasi kita itu dalam pengembangan dalam baca bisa lebih tinggi. Jadi saya kira mungkin salah satu ini nanti kita coba kontak nanti jajaran Kemdikbud ya, gimana caranya mereka juga sangat harus mencari cara mengaktifkan minat baca ini, terutama dalam konteks literasi dan yang tidak kalah penting di kelas-kelas awal. Saya kebetulan jadi senior strategic advisor ya untuk program Australia. Australia membantu 500 miliar untuk kita grant, membantu pengembangan literasi, numerasi, dan inklusi di kelas-kelas awal, kelas 1 sampai kelas 3, di SD dan MI, di Kaltara, daerah perbatasan yang menantang, di Sumba, di NTT, di Kalimantan, di NTT dan di Sumba di NTT, dan juga di Sumbawa dan Lombok di NTB. Kemudian di beberapa kabupaten di Jawa Timur, pertama di Madura, Tapal Kuda, dan di Jawa bagian selatan. Nah, saya lihat ternyata buku-buku yang merangsang minat baca untuk anak-anak kelas awal itu boleh katakan sangat sedikit sekali. Buku-buku yang diberikan di SD itu tidak membantu anak untuk transisi dengan baik untuk bisa senang baca. Kalimat-kalimatnya sudah banyak, gambarnya sedikit, kemudian tebal-tebal, kemudian gurunya nggak siap fasilitasi, banyak tantangan kita di sana. Dan nanti kalau teman-teman ingin mengundang, kalau ada pertemuan lagi, bisa diundang teman-teman dari program inovasi ini. Namanya bisa masuk ke website. Dia punya banyak video, dia punya banyak modul pelatihan. Dia sudah menulis banyak sekali buku, ribuan buku-buku yang ramah terhadap gradasi usia dan juga kecepatan membaca dan kemampuan segala macam, dan kontekstualitas dengan budaya-budaya bervariasi di usia. Jadi mungkin kita bisa ambil itu dan bisakah GPMB dalam melakukan komunikasi dengan lapangan, kita bawa itu sehingga kita tanpa perlu melahirkan sendiri, paling-paling kita konteskan, kita sebarkan sehingga orang akan merasa kehadiran GPMB membantu dia dapat akses dari sesuatu yang mungkin kalau dia sendiri dia tidak bisa mendapatkan akses. Jadi nilai tambah kita akan makin terasa. Nah, mungkin saya belum lihat. Saya pernah diundang dulu ya menjadi konsultan oleh UNESCO membantu Korea Utara. Saya waktu itu nggak sadar bahwa orang yang masuk Korea Utara itu paspornya terancam ternyata. Karena kalau masuk Amerika kita kemana-mana, kalau pernah kita masuk ke Korea Utara itu sangat berat dapat izin dulu. Tapi saya waktu itu naik saja karena UNESCO yang melakukan, saya percaya. Tapi apa yang saya pelajari, bangunan terbaik, terbesar di Pyongyang itu adalah Grand Central Public Library. 9 lantai, besar bangunan itu. Dan kalau kita lihat parade militer tentara Korea Utara kan sering kan sedang berbaris mereka, kemudian armadanya, kemudian roket dia apa? Di depan lapangannya Center Public itu. Jadi dia memang bagi mereka membaca itu luar biasa. Di sana saya terharu. Ternyata buku-buku komik kita yang di ecer-ecer di jalan, di Senin segala macam itu ada di perpustakaan. Kaset dangdut segala macam itu ada di sana. Dan dia punya
setiap hari itu ada 120 gedung ruangan dari yang 1.500 sampai yang 40 itu siap diakses oleh siapa saja. Jadi kita tinggal memasukkan data, kita mau ruangan berapa, kapan, itu bisa aktif. Dan yang menarik, mereka punya hampir 150 orang jaga tiap hari untuk di-call oleh orang tua yang kesulitan dalam mendampingi PR anaknya. Jadi kalau kita kesulitan bisa mendampingi PR anak, nggak bisa kita telepon aja. Ya waktu itu memang mereka teknologinya masih telepon ya, karena internet tidak dibolehkan di sana. Tersedia. Nah, bisakah kita melakukan semacam ini juga? Bagaimana pendampingan dari orang-orang yang mau mengembangkan literasi ini? Kalau dia ingin tahu buat proposal, kalau dia ingin tahu siapa narasumbernya, dengan bidang apa, kapan jadwalnya tersedia, berapa tiketnya, bayaran fee-nya, segala macam, kita buat mekanisme. Jadi kalau perlu, kemampuan membuat proposalnya penting agar kalau Pokmas membidding ke dalam musrembang desnya, goal. Karena mempunyai kaidah-kaidah bagaimana sebuah proposal dengan analisa. Kalau memang ada tadi, apakah anggota DPR yang pokirnya mau bantu untuk TDR, iya kan? Kita bantu, kita bantu template-nya, sehingga dia nggak perlu pusing-pusing. Kalau memang perpustakaan daerah ingin mengembangkan program-program yang sifatnya pada pengembangan capacity building atau sosialisasi pada masyarakat, kadang-kadang hal itu yang sederhana itu tidak gampang. Dengan cepat program sama itu terjadi di mana-mana, mudah lewat Bapeda, mudah lewat DPRD, karena sudah memiliki kaidah-kaidah yang kadang-kadang dikontrol oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau itu kita lakukan, mungkin kita agak bekerja di belakang layar sini, tapi penetrasinya luar biasa. Dan kalau mereka berhasil melakukan itu, siap-siap aja akan diundang mana-mana nanti sebagai narasumber. Tinggal tentukan aja hari apa yang kosong, ya kan, berapa fee-nya, ya kan, apa mau kelas bisnis atau kelas biasa ya. Begitu biasa ekonominya itu dulu ya. Tapi yang jelas kita ke lapangan tidak lagi harus dengan biaya sendiri. Tidak harus lagi kita yang membawa program baru kita turun ke lapangan, tapi program sudah ada, kita yang diundang, malah sebagian mungkin bisa dibiayai oleh mereka. Kalau ini jelas saya kira mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan tahun 2020 ini. Saya ingin juga nanti ikut rapat kerja lagi untuk tahun 2021. Kemudian kita buat pertanggung jawab kita apa yang sudah kita bisa lakukan satu tahun ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira banyak hal yang kita bisa bicarakan, apa yang disampaikan fasilitator yang juga sungguh-sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan negara bisa melakukan apa yang